Beberapa waktu yang lalu kita sudah sama-sama juga membahas tentang tanda-tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus, yaitu bahwa orang itu akan terus memuliakan Allah di dalam tindakannya, di dalam perkataannya, di dalam hidupnya. Juga sekaligus dia akan begitu mengasihi Tuhan melalui bagaimana dia belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu dengan baik, dan mereka mempelajari kitab suci dengan sungguh-sungguh, dan mereka juga rindu untuk mengenal Tuhan, ya, mengenal perintah-perintahnya, yaitu melalui kitab suci. Nah, hari ini kita akan melihat bahwa tanda-tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus yang lebih bersifat aplikatif, yaitu dalam konteks yang sama di Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 47 itu, bahwa secara prinsip sama, tetapi secara aplikatif saya ingin lebih menekankan, yaitu bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus, tanda-tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang itu bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. So, berarti ini adalah mempelajari kitab suci, mempelajari firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, tetapi saya ingin lebih lagi mendalami ini, bahwa bertekun itu adalah orang yang berdedikasi. Orang yang berdedikasi tidak hanya orang itu secara tekun, dia melakukan sesuatu rutin dan sebagainya, tetapi dia juga punya fokus. Jadi kalau kita melihat di dalam bahasa aslinya, kata bertekun atau ketekunan itu proskartereo. Proskartereo itu memang artinya dalam bahasa Indonesia bertekun dan fokus, bertekun dan fokus. Maka saya mengartikan, menerjemahkan itu dengan berdedikasi. Nah, tetapi berdedikasi saja ya juga sangat memerlukan pemahaman, pengertian tentang apa yang kita lakukan itu benar. Nah, itu sangat penting, saudara-saudara. Nah, jadi kalau kita melihat tanda-tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus, maka dia akan terus memiliki ketekunan atau berdedikasi di dalam belajar, ya, kitab suci, ya. Di dalam konteks sekarang banyak orang kurang memiliki ketekunan di dalam mempelajari hal-hal yang sulit. Nah, ini menjadi satu penyakit yang mau tidak mau harus kita bongkar, saudara-saudara, ya. Kita memang tiap hari ya harus rela dan mau ya menerobos hal-hal yang sulit. Saya sudah bahas beberapa minggu lalu tentang ketika Tuhan Yesus sendiri mengajarkan doktrin Allah, doktrin Roh Kudus. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan doktrin Allah di dalam Injil Yohanes, Filipus mungkin sangat pusing dengan itu, lalu kemudian dia ingin jalan pintasnya saja. Dia berkata, hadirkan Allah itu di tengah-tengah kita, itu sudah beres gitu ya, kira-kira begitu. Jadi karena dia sudah mulai pusing mempelajari doktrin Allah. Nah, itu adalah menggambarkan tentang keadaan kita zaman sekarang hari ini. Kita begitu alergi dengan hal yang sulit. Tetapi kalau kita mengacu kepada eh, tanda-tanda orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus seperti yang terjadi pada waktu gereja mula-mula, ya, di dalam konteks Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 47 tadi, kita melihat bahwa ternyata mereka bertekun untuk terus belajar, ya, di dalam pengajaran rasul-rasul. Nah, saudara-saudara, ini penting buat kita. Karena zaman sekarang ini orang tidak terlalu suka yang sulit-sulit. Mereka maunya yang simpel-simpel, yang gampang-gampang saja. Hari ini memang banyak orang yang senang dengan hal-hal yang seperti itu, spiritisme itu, mengenal dunia roh, ya, lalu kemudian bicara tentang nubuatan-nubuatan tertentu, tentang penglihatan-penglihatan tertentu. Hal yang demikian begitu banyak disukai, tetapi kalau diajak untuk belajar Alkitab, itu begitu sulitnya minta ampun ya, saudara-saudara, karena dianggap itu sangat rumit, ya, menyusahkan. Tetapi sebetulnya kita harus setia, kita harus bertekun seperti jemaat gereja mula-mula, ya, di dalam pengajaran rasul-rasul itu adalah bertekun di dalam mempelajari firman Tuhan. Nah, peminat-peminat orang yang mau belajar firman Tuhan itu peminatnya sangat sedikit. Ya, tetapi kalau orang diajak untuk ikut seminar tentang sebuah perjalanan, ya, surga, orang akan begitu banyak berduyun-duyun datang dan ingin mendengar dan melihat sebetulnya seperti apa kira-kira.
Saudara-saudara, ini situasinya, maka kita harus kembali kepada Alkitab sebagai sumber kebenaran. Maka sebagaimana jemaat mula-mula, mereka bertekun ya dan fokus, bertekun dan fokus, tapi dia yakin apa yang dia tekuni itu benar. Nah, itu paling penting. Jadi kalau kita mempelajari sesuatu yang kita tak tahu kebenarannya, harusnya kita menjadi orang yang lebih selektif, karena itu berbahaya buat kita. Tapi kalau kita mempelajari Alkitab, firman Tuhan, sumbernya kebenaran, maka kita akan terhindar dari kesalahan, ya, karena pasti Roh Kudus akan menolong kita, karena Roh Kudus menjadi maha guru kita untuk membantu dan menolong, mengajar kita untuk mengerti segala kebenaran. Kira-kira ini yang saya mau bagikan hari ini. Kiranya juga membuat kita dibukakan pola pikir kita, mindset kita, sehingga kita lebih lagi menjadi orang yang bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul, atau artinya kita belajar untuk mendalami dan mengerti firman Tuhan. Mari kita setia belajar firman Tuhan, mari kita bertekun untuk terus mengisi ya pengetahuan kita akan kebenaran firman, kita tetap menjadi orang yang di mata Tuhan hidup dengan benar. Ya, kiranya Tuhan berkati kita semuanya. Selamat beraktivitas. Tuhan berkati. Shalom.